حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in fala tadabbarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun ahadun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, para ikhwan kaum muslimin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dulu mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi peluang oleh Allah untuk dapat melanjutkan proses perjalanan hidup kita masing-masing. Entah kapan akan berakhir, itu Allah yang tahu. Namun kita harapkan semoga peluang yang masih diberikan Allah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dapat kita isi lebih banyak untuk mempersiapkan dengan berbagai amalan yang akan mempererat budi-budi amalan dan nantinya dapat Allah Subhanahu wa taala. Amal yang saleh, amal-amal yang baik. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 71 yang dibaca awal tadi, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Kalau itu telah kau lakukan, Allah akan memperbaiki
memperbaiki segala amal-amal, akan memperbaiki. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat keuntungan yang besar. Al-Adab 71. Ayat ini memberikan semacam instruksi dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Pertama sekali, tetaplah takwa kepada Allah. Samping itu apa? Selalulah berkata-kata yang bermanfaat atau berkata yang berfaedah, perkataan yang baik. Hasilnya luar biasa. Kalau ini sudah ada dalam diri seseorang, bahwa dia bisa menjaga lisannya ini dalam berbicara, hasilnya luar biasa. Allah janjikan, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki segenap amal-amalmu. Itu bukan satu amal itu, jamak amal, segenap amalmu. Plural kalau bahasa Inggris, jamak, segenap amalmu akan perbaiki Allah. Apa maksudnya? Kurang-kurang baiklah. Apalagi baik lakum dzunubakum, Allah akan ampuni segenap dosamu. Bukan satu dosa, segenap. Dzunub itu jamak dari zambun dalam bahasa Arab. Kalau zambun satu dosa, kalau dzunub banyak dosa, segenap dosa akan diampuni Allah. Katakan, kalau kita bisa berkata benar, kata yang baik, memang lalu hijrah tahun 1445 bahwa belasan hari, namun kita darah itu cuma ada yang perlu kita hijrahkan. Itu hijrah personal, hijrah bicara kita, bicara lidah kita. Coba bisa kan kita hijrah? Kalau ini saja sudah bisa kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan bicara yang tidak, bicara yang menyakiti orang lain, mencaci, memaki, apalagi ini sudah dijaga, itu berarti kita sudah hijrah. Ini aja kita bicarakan dulu, itu saya kira perlu satu aspek itu saja, hijrah personal, hijrah lidah kita. Karena dengan lidah itu ya bahaya besar kalau salah ngomong, terjadi pemerintahan, terjadi malah besarnya peperangan besar. Sebabnya Allah memberikan balasan yang luar biasa. Kalau dia itu luar biasa balasannya. Kalau orang bisa menahan diri dan benar dan indahnya, Allah memperbaiki amalnya. Tapi ini tidak gampang juga, karena yang namanya ngomong itu kan kadang-kadang orang kita bilang tidak ulang, jadi ngomong. Di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata, qaulan balagh. Ya, ada qaulan karimah, kata-kata yang berkata mulia, ya. Ada qaulan layyinah, kata-kata yang lemah lembut. Itu komunikasi. Perkataan itu kan komunikasi dengan orang lain. Dan mungkin orang bicara sendiri, sebenarnya belum ada pada Allah ini. Sudah diatur oleh Quran, komunikasi, memanfaatkan lidah.
juga dalam kehidupan ini. Nah, kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, maka itu sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Bukhari Muslim kalau tidak kalah itu rawinya, maka nayu minum bilayah akhir banyak khairan aulia semua sering kita dapat dari bulu-bulu kita. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik-baik, katakanlah yang baik-baik. Kalau tidak ada yang dikatakan yang baik, diam. Gitu. Tidak usah ngomong benar yang baik. Kalau diam, itu lebih baik. Bicara itu perak, maaf, iya, diam itu emas dalam posisi ya. Diam. Kita tidak coba lihat. Sebelum kita ambil kisah Ibrahim Ismail itu luar biasa ya. Komunikasi ayah dan anak itu luar biasa. Ratu tua sokat itu ya. Tatkala alam mau sakya, tatkala umur Ismail itu telah bisa membantu ayahnya berusaha itu. Dan pada tahun dari majar itu, maka dia berkata kepada anak, ini arafil manam, wahai anakku, ini arafil manam, ya bunayya. Ini kita kata lidah Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku. Itu ya bunayya itu luar biasa, santunnya itu super itu. Akal saya. Ada lagi yang lebih baik dari yang bunayya itu mengambil papa. Kan bisa saja yang ya apa, ya abi, hai bapakku sama. Tapi kenapa yang bunayya? Santunnya seorang ayah kepada anak. Komunikasi. Anak itu boleh pada dipanggil demikian dalam santunnya seorang bapak kepada anak. Komunikasi. Ini Allah firman, panjur mazhar Allah, aku berdiri dalam hidup, bahwa aku akan menjadi engkau. Panjur mazhar Allah, bagaimana pendapat engkau? Kan itu apa jawab Ismail? Ya Fatimah. Kata berjawab dari bersambut, lebih santun Ibrahim, lebih hormatnya Ismail. Ya Fatimah. Wahai bapakku yang percaya, bukan ya Abi. Kenapa ya Abi? Santun yang suka di situ. Luar biasa juga Ibrahim dan Ismail ini memainkan bahasa lebih santun kepada ayah. Jangan sekarang seperti itu anak-anak kepada bapaknya dan santunnya hormatnya. Ya If'al, silakan. Ini komunikasi kita ambil dulu antara dalam keluarga Ibrahim, keluarga dari Allah, cerminan keluarga mukmin yang sejati, komunikasinya baik. Kita cerita berenang, bukan gaduh, bukan maki, bukan mengambil anak itu baik kemana, bukan begitu. Tapi ada bahasa yang agak halus dari itu. Komunikasi. Apa yang kita ambil lagi? Manzur mazhar Allah. Ini kita tetap juga sebagai konsep. Nabi Ibrahim itu tidak berdapat kepada anaknya dulu. Tidak seselati. Bagaimana pendapatmu? Manzur itu apa artinya? Renungkan dulu, nalari dulu, pikirkan olehmu dulu manzur. Nah, disuruh anak merenung berpikir dulu. Apa yang ada di sini? Demokrasi dalam keluarga Ibrahim. Dan dipaksa langsung anak, padahal sudah wahyu itu. Itu bukan mimpi sembarangan, wahyu dari Allah. Anak ini harus disembelih. Tapi Nabi bukan
Ayo ke sini kamu, ini perintah Allah. Hari udah. Coba kamu renungkan dulu. Antum ada demokrasi di sini. Belum ada fakultas fisipol di waktu itu. Tapi tegak demokrasi di peran itu. Kasih salah ini. Nah, ini kadang-kadang di dalam kenyataan kita lihat kenyataan ya apa simsalabim. Kalau sudah surat kedua bahwa tanah itu harus dikosongkan langsung Pak Wali bilang sama ibu tanah itu sudah dibebaskan lahannya mau dieksekusi dalam waktu 15 hari harus pindah di situ. Wah, tidak ada rapat, tidak ada angin, tidak ada kupir, ya itu namanya tidak ada demokrasi. Kepada dari majang pun bisa pendapat. Lanjut, kita kembali lagi ke persoalan perkataan. Memang yang dirahmati Allah banyak ya. Tadi sudah dikasih kata-kata di dalam Al-Quran yang bersifat kata-kata yang mulia yang kita ini, kata-kata yang lemah bentuk ya, kata yang mendidik, ada kata-kata yang tegas juga ada itu dalam beda kebenaran atau tindakan. Memang kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah bahwa Nabi pun dalam kita dikatakan ya Rasulullah bertanya ada saja di akhir apa sih wahai Rasulullah ceritakan padaku satu perbuatan yang baik ya, yang pegang ya. Nabi menjawab nama bilang sama kafir, berimanlah kamu kepada Allah mendekat terpilih di situ. Fakultu ya Rasulullah, bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, jadi aku ya Rasulullah. Sahabat tadi melanjutkan pertanyaan. Tidak pada jawab itu ma'afaku alaiya, apa yang paling ditakutkan, yang kau takutkan terhadap aku ya Rasulullah. Apa yang kau takutkan terhadap aku, terhadap saya, terhadap sahabat tadi. Maka Nabi menjawab dengan isyarat. Wa'afaza lisan. Sana di sini karena dia dari tapi saat dia ambil lidahnya, dipegang lidahnya itu. Summa qala hadza. Pegang lidah. Hadza. Ini yang saya takutkan pada dirimu, ini. Jawab lisan. Paling saya takuti. Ini apa perkataan lidahmu itu paling saya takutkan. Luar biasa ya. Kalau ini kaum muslimin jamaah main berbahagia. Banyak hadis yang terkait dengan itu. Barang di antaranya adalah kunci dari kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan seseorang itu juga tergantung dari mana dia. Amsik alaika lisanah, tetaplah kata Rasulullah yang berpegang baik dengan apa? Membicarakan, menandang hati-hati dan lidah. Kali ini yang perlu kita kembali lagi kaki kebang tadi. Bisa tidak kita ijrah itu? Satu saja aspek dulu. Kalau ini sudah kita lakukan, berarti kita berhasil. Gigit dulu tidak kalau bisa. Jangan menyakiti orang lain. Jangan memaki, jangan minta, jangan berbohong. Ayo. Itu. Kalau amalnya banyak, lidahnya bohong itu kontradiksi. Amalnya banyak, lidahnya menyakiti orang lain berbahaya. Coba nanti kalau yang disakiti itu dizalimi lagi, terpaksa cari dia di akhirat karena dia salah pada orang itu, baik.
Menyatakan keberadaan kita kan itu. Ini rupanya kita itu tidak selesai di dunia ini persoalannya. Kalau pernah menyakiti hati orang lain kita ini awalnya tidak selesai di dunia. Dan kalau tidak sempat minta maaf kepada orang itu, nanti dia tidak diselesaikan. Dibayar oleh orang yang menyakiti orang lain. Itu sebabnya tadi Allah mengatakan, kau dan tadi perhatikan. Dan hasilnya besar apa? Ini tadi. Mudah-mudahan Allah akan memperbaiki segala amal kita yang kurang-kurang, dan juga Allah mengampuni segala dosa kita asalkan lidah kita jaga dan bicara yang tidak baik. Tawakal ya Allah dalam Tuhan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil